Meteran baik dalam rangkaian resonansi, jika Anda berada pada frekuensi resonansi, maka hal-hal negatif itu akan ditutupi oleh hal-hal positif. Dan pada saat itu, Anda memiliki resistansi yang sangat minim. Karena resistansi diri sangat rendah, kita memiliki daya yang besar untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup kita. Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang kembali di video kuliah Yohandri Class. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik tentang rangkaian RLC seri. Apa pentingnya kita mempelajari rangkaian RLC seri? Rangkaian RLC seri banyak sekali digunakan di dalam rangkaian penala atau tuning circuit yang digunakan untuk memilih frekuensi radio yang diinginkan di antara spektrum frekuensi yang ada. Rangkaian RLC juga sering digunakan sebagai band pass filter, yaitu meloloskan sinyal dengan frekuensi tertentu dan meredam sinyal di luar frekuensi yang diinginkan. Rangkaian RLC sering juga digunakan sebagai sinyal generator yang membangkitkan gelombang sinusoidal dalam frekuensi tertentu. Itu beberapa contoh dari penggunaan rangkaian RLC di dalam aplikasi elektronika. Tujuan kita kuliah kali ini adalah untuk memahami prinsip dasar rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor yang terhubung secara seri, dan menganalisis respon rangkaian terhadap sinyal AC, serta menghitung parameter impedansi dan frekuensi resonansi. Baik, rangkaian RLC itu dibangun oleh 3 komponen utama, yaitu resistor, kemudian induktor, dan sebuah kapasitor yang dihubungkan secara seri dengan sebuah sumber tegangan. Di sini resistor, kemudian ini adalah induktor, dan kemudian di sini adalah kapasitor yang terhubung kepada sebuah sumber dengan sudut fase tertentu. Dalam rangkaian RLC seri ini, kita akan mempelajari bagaimana tegangan dan arus berinteraksi di antara 3 komponen ini, serta bagaimana rangkaian merespon sinyal AC, terutama dalam hal impedansi dan frekuensi resonansi. Dalam rangkaian RLC seri, arus di semua titik tetap sama, namun tegangan dapat berubah, terutama untuk induktor dan kapasitor, tergantung kepada frekuensi dari sumber yang kita pasang pada rangkaian. Resistor menyebabkan penurunan tegangan yang linier terhadap arus yang mengalir di dalam rangkaian. Sementara itu, induktor menyebabkan penundaan fase antara tegangan dan arus, di mana fase tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Untuk induktor, induktansinya memberikan reaktansi induktif yang besarnya omega L. Sementara itu pada kapasitor, fase tegangan terlambat 90 derajat dibandingkan arus. Kapasitansi itu memberikan reaktansi kapasitif Xc, di mana nilainya adalah berbanding terbalik dengan frekuensi, yaitu 1 omega C. Dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dipengaruhi oleh frekuensi dari sinyal yang mengalir dalam rangkaian. Atau dalam bentuk sederhana kita bisa uraikan sama dengan 2V FL, dan di sini sama dengan 1/2V FC. Maka impedansi total dari rangkaian karena terhubung secara seri adalah impedansi resistor ditambah dengan impedansi dari induktor dikurang dengan impedansi dari kapasitor. Kenapa nilainya negatif? Karena tadi kita sudah jelaskan bahwa fase tegangan dari kapasitor itu terlambat 90 derajat dibandingkan arus. Kemudian kita bisa masukkan nilai dari reaktansi induktor dan reaktansi kapasitor, di mana J sama dengan omega L dikurang dengan J 1/omega C. Nah, dari persamaan ini kita bisa sederhanakan lagi dengan kita tarik keluar J, maka kita
dapatkan omega L 1 per omega C. Baik, ini adalah impedansi bilangan kompleks, di mana di sini ada bagian real dan juga ada bagian imajiner. Untuk menentukan besarnya rangkaian impedansi, kita bisa cari dengan impedansi dikali dengan konjugat dari impedansinya, di mana konjugat impedansinya itu adalah kebalikan dari impedansi min J omega L dikurang 1 per omega C. Baik, ini adalah konjugat dari impedansinya. Sekarang berapa besarnya impedansi? Kita tinggal masukkan ke persamaan ini, maka kita dapatkan impedansi dari rangkaian adalah kita akan dapatkan persamaan ini. Dari rangkaian RLC ini, impedansi total dari rangkaian itu dapat dirumuskan dengan persamaan ini. Kemudian kita coba plot dalam sebuah grafik, di mana hubungan antara frekuensi dengan impedansi, maka kita akan dapatkan grafik seperti yang terlihat di gambar ini. Grafik ini menunjukkan bahwa pada satu frekuensi tertentu, nilai reaktansi induktif itu akan sama nilainya dengan reaktansi kapasitif. XL nilainya sama dengan XC. Sehingga impedansi dari rangkaian itu akan minimum, yang besarnya sama dengan nilai resistansi saja. Karena nilai reaktansi induktif nilainya sama dengan reaktansi kapasitif, sehingga komponen ini nilainya akan sama dengan 0. Nah, titik di mana nilai reaktansi induktif dan kapasitif itu sama itu disebut dengan frekuensi resonansi. Pada saat itu terjadi, maka impedansi dari rangkaian RLC hanya sebesar R saja. Baik, dari persamaan itu selanjutnya kita dapatkan pada saat resonansi, reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Omega L sama dengan 1 per omega C, di mana omega itu adalah 2 VF, sehingga kita bisa dapatkan F sama dengan 1 per 2V akar dari LC. Ini adalah besarnya frekuensi saat terjadi resonansi. Baik, sekarang kita coba lihat satu kasus. Seandainya kita punya resistor sebesar 1 kilo ohm, kemudian induktor sebesar 50 milihenry, dan kapasitor sebesar 20 mikrofarad, berapakah frekuensi resonansi dari rangkaian ini? Maka dari persamaan yang tadi kita jelaskan, di mana frekuensi resonansi bisa kita tentukan dengan 1 per 2V akar LC, maka frekuensi resonansi untuk nilai induktor dan kapasitor sebesar ini, kita bisa tentukan di mana 1 per 2V akar 50 kali 10 pangkat min 3, karena ada ini milihenry, kemudian dikali dengan 20 kali 10 pangkat min 6 farad. Dari sini kita akan dapatkan besarnya frekuensi resonansi itu sekitar 159 Hz. Artinya pada frekuensi 159 Hz, maka rangkaian ini akan mengalami resonansi. Pada saat terjadi resonansi, maka impedansi akan sama dengan R dan arus akan maksimum dalam rangkaian, karena impedansi hanya memiliki komponen resistif saja. Sehingga dengan I yang besar, maka power dari rangkaian juga akan besar. Baik, itulah tadi materi analisis rangkaian RLC seri yang sudah kita bahas. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan kuliah kita pada hari ini. Dalam rangkaian RLC seri, arus selalu sama di setiap komponen.
Pada saat terjadi frekuensi resonansi, maka reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Saat itu terjadi, impedansi dari rangkaian sama dengan resistansi. Maka arus akan maksimum mengalir di dalam rangkaian, karena impedansi hanya memiliki komponen resistansi saja. Di samping itu, pada saat terjadi resonansi, tegangan dan arus akan berada dalam satu fase. Baik, itulah kesimpulan kuliah kita tentang RLC seri. Oke, kita sudah sampai di akhir pertemuan. Terima kasih sudah mengikuti dan menyaksikan kuliah kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update info-info kuliah berikutnya. Assalamualaikum, sampai ketemu di materi kuliah selanjutnya.